Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adrima au udlama au ajhala au yajhala alayya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tilmidah tidak usah nunggu saya lewat baru masuk masjid ya. Jadi sebelum saya lewat sudah masuk duluan. Yahudul Madinati, Yahudi Madinah, halaman 5. Lamma ra'at, tatkala melihat, lamma ra'at, tatkala melihat Yahudul Madinati, kaum Yahudi di Madinah, kaum Yahudi di Madinah, intisyarul islami, akan tersebarnya Islam, akan tersebarnya Islam, fiha di Madinah, fiha di Madinah, fiha di Madinah. Ayo songkoknya dipasang. Ayo rambutnya yang rapi, rambutnya yang rapi. Ayo Raya, rambutnya yang rapi. Rambutnya itu. Azharu, mereka menampakkan al-adawatah, permusuhan, lil muslimin, kepada orang-orang muslim, wa akhadhu, dan mereka mengambil atau bertindak, yajtahiduna, bersungguh-sungguh, fi raddihim, di dalam mengusir atau mengembalikan muslimin anil islami, dari Islam. Karakter orang-orang Yahudi di Madinah.
setelah kesuksesan Islam di Madinah semakin besar, orang-orang Yahudi di Madinah menampakkan permusuhannya. Mereka sangat antusias untuk mengembalikan orang-orang Islam kepada agama sebelumnya, yaitu murtad, keluar dari Islam. Intisyarul Islam, tersebarnya Islam, itu barokahnya orang-orang pejuang untuk menyebarkan Islam. Apabila kesuksesan Islam ini tampak, maka orang-orang Yahudi Madinah juga berusaha bagaimana Islam ini tidak berlanjut, tidak meluas. Wa kanu, dan mereka orang-orang Yahudi Madinah, wa kanu, dan mereka min qabluh, sebelum itu, yukhbirunah, memberi kabar, yukhbirunah, memberi kabar, Arabal Madinati, kepada orang Arabnya di Madinah, binabiyin, akan nabi, yub'atsuh, yang akan diutus. Qad qarubah, sungguh dekat, zamanuhu, masanya, masa diutusnya. Falamma bu'itsah, tatkala diutus Nabi, tatkala diutus Nabi, ista'zamah, mengingkari ru'asa'uhum, pembesar-pembesar mereka, pembesar-pembesar Yahudi, ru'asa'uhum, pembesar-pembesar Yahudi, ayyakunah, sekiranya ada an-nabiyyu, seorang nabi, minal Arabi, dari Arab. Orang-orang Yahudi Madinah itu sebenarnya penduduknya alim-alim, cerdas-cerdas. Mereka tahu bahwa kelak akan datang seorang nabi dari Madinah, dari Arab Madinah. Setelah nabi itu diutus, kemudian sebagian orang-orang Madinah itu mengingkari. Kenapa? Karena yang menjadi nabi bukan dari golongan mereka, tapi dari golongan lain.
kesimpulannya orang-orang munafik tuh mengingkari diutusnya Nabi Muhammad bukan tidak percaya kepada kenabiannya, tapi karena Nabi itu diutus bukan dari golongan mereka, tapi dari golongan lain. Ini yang dinamakan fanatisme golongan. Kalau bukan dari golongan sendiri, itu tidak terima menjadi nabi. Padahal mereka sebelumnya tahu bahwa kelak akan ada seseorang yang diutus menjadi nabi. Mereka menentang, saya tidak percaya bahwa Muhammad itu nabi. Kenapa mereka tidak percaya? Bukan karena Muhammad menjadi nabi itu sendiri, bukan mengingkari kenabiannya, tapi semata-mata karena nabi itu bukan diutus dari golongan mereka, tapi dari golongan selain mereka. Wakana, dan ada yusaiduhum, bersekongkol dengan mereka, ala amalihim, atas perilaku Yahudi Madinah. Hadza ini jama'atun, segolongan munafiqunah yang sama-sama munafik, min Arabil Madinah, dari orang Arabnya di Madinah, yar'asuhum, yang memimpin mereka, mengomandani mereka, memimpin mereka, Abdullah ibnu Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Orang-orang Yahudi Madinah ini, khususnya orang-orang munafik, itu perilaku-perilaku yang tidak baik itu dikomandani oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada ayat Al-Quran yang menceritakan hal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ayat ini menjelaskan awal mulanya orang-orang Yahudi Madinah percaya bahwa kelak akan diutus seorang nabi. Mereka menunggu-nunggu kapan sih diutusnya nabi. Setelah diutus Nabi Muhammad, mereka mengingkari. Tidak, saya tidak percaya bahwa Muhammad yang diutus. Kenapa? Karena yang diutus bukan dari golongan mereka, tapi yang diutus dari golongan selain mereka, yaitu dari Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, dari golongan orang Arab Mekkah. Ayat ini memberikan
gambaran bahwa orang-orang Yahudi Madinah itu tidak percaya. Kemudian apa akibatnya tidak percaya kepada diutusnya Nabi Muhammad? Falaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah, murka Allah atas orang-orang kafir. Siapa yang menentang? Yaitu orang-orang kafir Yahudi Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik. Falamma ra'a, maka tatkala melihat ar-rasuluh rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana hati kalian ketika mendengar Rasulullah, nama Rasulullah? Tergantung makom dan kualitas hati masing-masing. Kalau hatinya bersih, ada getaran, ada kenikmatan. Kalau belum ada, harus diusahakan ada. Nikmat menyebut Nabi Muhammad. Maka sering-seringlah belajar sejarah tentang Nabi Muhammad. Meskipun kita kadang dalam sehari-hari melakukan dosa, tapi tidak mengeluarkan, tidak mengkecil hatikan kita untuk tetap cinta. Falamma ra'a, maka tatkala melihat ar-rasuluh rasul, minhum dari orang-orang munafik dari mereka, dzalika, hal itu semua, aqadah, mengadakan perjanjian Nabi ma'ahum beserta mereka, ahdan, perjanjian, ala alla yu'dhuhu, agar mereka tidak menyakiti Nabi, agar mereka tidak menyakiti Nabi. Wala yuharibahum, dan Nabi tidak memerangi mereka, dan Nabi tidak memerangi mereka. Wala yata'arradah, dan tidak menentang lidinihim, agama mereka. Ammal munafikun, adapun orang-orang munafik, fakanah, maka ada Nabi yakbaluh, ialah menerima minhum, dari mereka, ma apa, zaharoh, yang tampak,
wa yatrukuh, dan membiarkan ma apa betonah yang tidak tampak, yang tidak tampak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tahu siapa yang pura-pura Islam, yaitu kaum munafik, dan siapa yang memang benar-benar Islam. Tapi Nabi Muhammad sabar dengan mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir, orang-orang munafik, maksudnya orang-orang munafik Madinah. Ayo kita berkesepakatan agar kita tidak saling berperang. Kalian tidak menyakiti saya dan saya tidak akan memerangi kalian. Ini isi perjanjian antara orang-orang Islam yang hakikat dengan orang-orang Islam yang pura-pura atau kaum munafik. Allahu a'lam bishawab. Kemudian Nabi Muhammad menyepakati hal itu secara zahir. Secara batin Nabi Muhammad tidak setuju dengan hal-hal yang tidak benar. Hal ini dalam cerita lain, dalam kisah lain, Sidina Umar itu usul, wahai Nabiullah, bagaimana kalau kita bunuh saja Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Ini kan cuma pura-pura. Ini ingin menghancurkan Islam dari dalam, ya Rasulullah. Sudah, biarkan, sabdanya Nabi. Yang penting dia tidak terang-terangan menghancurkan Islam. Khawatir nanti orang-orang kafir mengira Muhammad telah bertengkar dengan temannya sendiri. Padahal memang Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang kafir sebenarnya, tapi pura-pura Islam, pura-pura menjadi temannya Nabi Muhammad. Itu diterima oleh Nabi Muhammad, gak apa-apa, meskipun pura-pura jadi teman saya, gak apa-apa. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah membahas apa yang menjadi batin seseorang. Ya, saya ulang, Nabi Muhammad tidak pernah membahas batin seseorang. Kalau sudah membaca syahadat, bagaimana bunyinya syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu sudah dianggap Islam oleh Nabi. Nabi tidak pernah membahas bagaimana hatimu, apakah benar-benar mengucapkan syahadat, tidak. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah menerka, membaca hati orang lain secara tampak, meskipun kadang tahu dengan firasat batin jernih beliau. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita berteman bersama dengan teman, ambillah apa yang disampaikan, tidak usah menerka batin temannya, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad yaqbaluh minhum ma dhahara
menerima apa-apa kebaikan yang tampak dari teman-temannya, wa yatrukuh ma batonah, dan membiarkan apa yang tidak tampak. Ya. Ini menjadi pelajaran penting. Meskipun orang munafik itu sebenarnya menjadi ulat bagi tubuh orang-orang Islam. Nabi Muhammad tidak membahas batin orang sampai turun ayat itu di halaman 6 di bawah sendiri. Ya. Itu kan ada footnote ya. Footnote yang nomor 2 ya. Haula'il munafikun, itu ada ayatnya di bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Ketemu? Gak ketemu kalau gak dibuka kitabnya. Ketemu ya, paling bawah itu halaman 6. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Wahai Muhammad, di antara orang-orang sekitarmu itu ada orang-orang munafik, dan ada juga sebagian orang-orang Madinah itu sangat melampaui batas dalam kemunafikan. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kamu tidak tahu Muhammad, awalnya kami tahu, maksudnya Allah. Jadi Allah itu memberikan bocoran kepada Nabi Muhammad siapa orang-orang Madinah yang munafik, siapa orang-orang Madinah yang benar-benar Tapi Nabi Muhammad dengan kebaikannya, semua orang Madinah yang mengaku Islam, Islamnya langsung diterima. Pernah ada suatu cerita Nabi Muhammad melihat sahabatnya berperang. Ya, ada pejuang Muslim yang berperang, berkelahi, saling membunuh dengan orang kafir. Tatkala orang kafir itu hampir terbunuh, orang kafir itu membaca la ilaha illallah. Kemudian oleh orang pejuang Muslim ini tetap dibunuh. Nabi Muhammad bertanya kepada pejuang Muslim ini, kenapa kamu tetap membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan syahadat, mengucapkan kalimat tauhid. Ini di depan sendiri ngobrol. Ya. Kenapa kamu tetap membunuh padahal dia sudah membaca kalimat Dia pura-pura, ya Rasulullah, karena saya sudah tinggal menebasnya, dia pura-pura membaca kalimat tauhid agar dia tidak dibunuh. Kok kamu sok tahu batin seseorang? Hal syakoktah sodrahu, apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu tahu isi hatinya? Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan para sahabatnya agar selalu bersikap husnudzon kepada orang lain. Perkataan-perkataan yang keluar dari orang lain, kebaikan-kebaikan yang keluar dari lisan orang lain itu diterima, meskipun kita juga diperintahkan untuk waspada. Itulah pendidikan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya di Madinah, baik yang sahabat asli atau sahabat-sahabat yang pura-pura menjadi Islam. Al-qital, peperangan. Qital, peperangan. Halaman 6, halaman 7 yang nomor Arab, yang nomor bahasa Indonesia halaman 6 ya. Al-qitalu, peperangan. Al-idhnuh bihi, diizinkan perang. Perang itu boleh. Bad'uhu, memulai perang. Adadus saroya, jumlah peperangan syariah. Syariah itu peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adadul ghazawat, jumlah ghazwah, jumlah perang ghazwah. Ghazwah itu adalah peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Al-qasduh, pandangan moderat, pandangan moderat. Min wad'il ahjar, dari menaruh bebatuan, dari menaruh batu. Alal maqabiri, di atas kuburan. Jadi tidak masalah menaruh batu sebagai tanda di atas kuburan. Batu nisan. Tapi kalau di Arab dulu sampai sekarang, batu nisan sebagai tanda kuburan itu tidak dicetak, bukan dari semen. Batu asli, batu biasa ditaruh sebagai tanda, tidak dihias. Satu, adzinah, mengizinkan, memperbolehkan, sama mengizinkan. Ayo Raya berdiri, ngobrol terus, kalau subuh tidur. Ayo berdiri. Sama siapa ngobrol tadi? Sama Faik. Ayo berdiri semua. Adzina, mengizinkan. Allahu, siapa Allah, lil muslimin, kepada orang-orang Islam, biqitali a'daihim, memerangi musuh-musuhnya. Memerangi orang-orang boleh. Awalnya tidak boleh. Kenapa? Karena orang-orang Islam masih sedikit, masih tidak kuat. Ba'da mu'aradatihim, setelah menentangnya orang-orang kafir, setelah menentangnya musuh, setelah menentangnya para musuh, lin nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idaihim, dan mereka menyakiti lahu pada Nabi, wa idaihim, dan mereka menyakiti lahu pada Nabi, wattifaqihim,
dan persekongkolan mereka ala qatlihi, atas membunuh Nabi. Jadi orang-orang Islam dulu, awal-awal Islam itu diusir, bahkan Nabi disakiti, diintimidasi, bahkan bersekongkol untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan mereka seperti itu, maka Allah menurunkan ayat yang dalam ayat itu memberikan izin untuk berperang, untuk melawan. Bahkan boleh memulai perang dulu kalau ada indikasi ada serangan dari orang-orang kafir. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu footnote yang pertama. Udzina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ketemu ayatnya? Footnote-nya di nomor 1 itu ya. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah. Artinya diizinkan orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dibunuh untuk melawan, untuk juga wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah sangat kuasa untuk menolong orang-orang Islam. Coba diperhatikan ayatnya, wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah, pakai innah. Innah itu huruf taukid, artinya sesungguhnya. Laqadir, lamnya itu dikasih lam taukid, maknanya juga sesungguh. Artinya apa? Allah benar-benar kuasa untuk menolong orang-orang Islam. Ya. Artinya apa? Kalau seandainya ada orang-orang kafir menyerang, kita tidak usah segan-segan untuk ikut berperang, ikut melawan. Ya, semisal ada orang-orang kafir, negara-negara kafir datang ke Jambangan, ke Kebonsari, membawa persenjataan ingin menghanguskan, meratakan daerah Jambangan, ingin dikuasai, maka kita harus melawan. Kenapa? Karena sudah juga memiliki persenjataan dan jumlah yang banyak, kecuali tidak mampu. Fabada'ah, maka bermula al-qitalu, peperangan, al-qitalu, peperangan, fisanatil ula, di tahun pertama, bisariyah, dengan sariyah. Sariyah itu apa? Peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad. Arsalaha, mengutus pada peperangan itu, mengutus pada itu ar-rasuluh, rasul, biriyasati ammihi, dengan dipimpin pamannya Hamzah. Tujuannya apa? Li'tiradi irin, untuk menghalangi sekelompok unta. Irin ini unta yang membawa pembekalan makanan dan alat-alat yang lainnya.
makanan dan lain-lainnya. Li Quraisyin, milik Quraisy. Rojiatin yang kembali, minasyami dari Syam. Minasyami dari Syam. Dari mana? Dari Syam. Tsumma tataba'at, kemudian terus menerus as-saraya, peperangan saraya wal ghazawat, dan peperangan ghazwah. Peperangan ghazwah itu perang yang diikuti Nabi. Perang pertama kali itu terjadi pada tahun pertama Hijriyah. Nabi tidak ikut. Hanya saja Nabi mengutus pamannya yang pemberani. Siapa? Ayo Yusuf, berdiri Yusuf. Yang bernama Hamzah, untuk memerangi orang kafir Quraisy yang kembali dari Syam. Kendaraannya unta, dan di unta itu banyak bahan-bahan yang dibawa. Setelah itu barulah terus menerus adanya peperangan, baik itu sariyah, perang yang tidak diikuti oleh Nabi, dan perang ghazwah, perang yang diikuti oleh Nabi. Jadi Nabi itu kalau mengadakan acara perang, kadang ikut, kadang tidak. Ya. Makanya biasanya para kiai di pondok-pondok itu kalau mengadakan acara kadang ikut hadir, kadang tidak ikut hadir. Kurang lebih yang diikuti oleh Rasulullah peperangan itu sebanyak 27 kali. Yang tidak diikuti sebanyak 47 kali. Berarti peperangan terjadi berapa kali? 47 ditambah 27, 74. Itu yang tercatat dalam sejarah. Kesimpulannya, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita dalam menghidupkan Islam. Itu selalu ada perjuangan yang harus dilewati. Tidak hanya memeras keringat kalau di zaman dulu, tapi juga memeras darah. Tidak hanya air kuning yang keluar dari tubuh, tapi juga air merah atau darah. Itulah gambaran kegigihan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam memperjuangkan Islam. Semoga kisah-kisah ini menginspirasi agar kita tidak mudah capek belajar, ya. Itulah perjuangan santri. Waktunya ngaji, waktunya mengartikan kitab, tidak ngobrol sendiri. Yang ngobrol sendiri itu masuk golongannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh-tokoh munafik. Yang mengartikan itu masuk golongannya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Kalian introspeksi diri, ikut golongan yang mana, ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba pinjam pinjam tawajuhat, baca doa bersama. Ambilkan. Halaman berapa? Oh, ini. Ayo doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna
وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة لوسل لكل هوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى وكل ذي مهبة أو جيرة أو صبه والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول يا ربنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسر فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الهب وآله والصحب أداد طش الصوب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. صلوا على النبي محمد.